bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri. Ya, jadi memang kemarin saya nge-update, jadi saya usahakan untuk update di tanggal 10 Mei ini gitu. Jadi walaupun saya nge-update di YouTube ya, tapi saya juga aktif di Telegram. Jadi saya ada diskusikan dengan channel Telegram saya di sini ya, Jurnal Trading ID. Kalian bisa lihat aja langsung ya, follow aja di sini. Jadi kalau misalkan saya nge-update YouTube ya, saya update-nya itu di channel Telegram ini gitu. Ini adalah channel Telegram utama ya, atau satu-satunya Jurnal Trading ID gitu, udah nggak ada lagi gitu. Nah terus di sini saya ada update kalau misalkan saya nge-update YouTube ya, saya nge-upload video YouTube, saya akan update di sini semua gitu. Nah di sini saya update nih tanggal 9 Mei ya, kemarin saya nge-update nih. Nah itu saya update di sini gitu. Saya update-nya langsung di channel Telegram. Di sini ada harga gold. Jadi selama harga mendekati 2030 bisa ambil peluang sell tadinya. Itu di kurang lebih jam 8.02 gitu. Terus saya juga ada update mengenai GBP USD di sini, lalu ada update berita juga. Sebenarnya saya memang 2 hari ini jarang update Telegram, tapi kalau misalkan setiap saya tidak sempat update video di YouTube, saya selalu larinya itu ke channel Telegram Jurnal Trading ID gitu. Dan nantinya saya juga akan coba aktif di Instagram gitu. Oke, jadi ini channel Telegram Jurnal Trading ID, kalian langsung klik aja, linknya ada di deskripsi video ini gitu. Nah ini dari pembahasan tadi pagi ya, kita dari 2030 ya sampai 2033 kita bisa ambil peluang sell untuk si gold ini sendiri. Nah ini kita udah dapat ya kurang lebih hampir 80 pip ya kalau dari 2033 gitu. Oke, jadi itu untuk channel Telegram Jurnal Trading ID. Biasa saya juga setiap hari update news ya, kalau ada berita yang bertepatan dengan berita-berita seperti ini, saya juga update di channel Telegram. Ya kadang-kadang saya juga akan ajak kalian diskusi ataupun membagikan mapping ya, setup ya seperti ini di channel Telegram Jurnal Trading ID gitu. Seperti ini juga gitu, oke. Nah kadang-kadang juga saya mengadakan kuis ya, kuisnya itu juga saya taruh di channel Telegram utama ini. Jadi memang kegiatan utama kami selain di channel YouTube, kami juga aktif di channel Telegram ya, begitu. Oke, selesai promosi Telegramnya. Sekarang kita balik ke bagian analisa gold ini sendiri. Oke, si gold ini saya nggak banyak ambil pusing sebenarnya ya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa halte. Jadi kita kalau trading itu ya, kita harus tunggu di halte. Kalau misalkan kita masih di tengah-tengah ya, harga atau price di tengah-tengah, itu kita jangan entry. Kita ngopi dulu, atau kita main dulu, atau kita belajar ya. Paling penting belajar trading dulu ya, kita baca-baca, tambah ilmu segala macam sambil menunggu harganya itu masuk ke dalam halte gitu. Nah ini ada beberapa halte yang memang saya ingin sampaikan ke kalian ya untuk si gold ini sendiri. Yang pertama itu ada di ini ya, 230 sampai 233 kan udah selesai gitu kan. Dan next itu kan 236 ya sampai 239 ya, kita ngedapin lah sampai 240. Jadi 236 sampai 240 itu kurang lebih 4 poin ya, atau 40 pip. Memang cukup besar gitu karena kita mainnya di 1 jam. Oke, itu yang pertama. Ini halte pertama ya sebenarnya, tapi udah disentuh sama si gold ya. Kemudian halte kedua ya, ini kita ada di 2048 sampai 2052. Nah ini halte kedua. Jadi sebenarnya kalau untuk halte-halte ini kita ambil ya, atau saya sendiri itu biasanya ambil di bagian engulfing pattern gitu. Ini ada bearish engulfing, saya ambil haltenya. Kemudian ini ada bearish engulfing, kita ambil haltenya gitu. Nah ini kita naik ya, ini kan dia naik nih. Saya memang tadinya dapat sell aja 2030 sampai 2033. Terus saya dapat sell sampai 2023 ya. Nah ini naik lagi, karena kalau saya perhatikan ternyata di M30 itu ada haltenya lagi gitu. Ada engulfing pattern, bullish engulfing gitu. Nah ini bullish engulfing. Jadi bisa dikatakan harganya ini yang tadi udah turun ya, bukan yang ini, tapi di sini. Nah ini. Oke, jadi ini ada engulfing pattern, bullish engulfing. Ya, jadi harganya udah naik ke 2032, dia turun ke 2023 ya. Terus dia naik ke atas. Karena sini terdapat pola engulfing. Nah, ini yang perlu kalian pelajarin juga. Memang cukup powerful ya untuk engulfing pattern ini. Kalau terbentuk bullish engulfing di support ya, atau pada saat breakout, kalian bisa tunggu dia untuk retest kembali baru entry gitu.
atau sebaliknya terjadi bearish engulfing di support di resisten ya kan, kalian tunggu dia balik lagi, dia baru entry gitu. Jadi memang kita perlu untuk retest entry. Fungsinya apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa si engulfing ini kuat gitu, dan memang secara resiko juga lebih rendah ya gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah ini saya juga ingin sampaikan beberapa area. Jadi kita ambil 1 jam aja ya untuk area-areanya. Nanti kalau misalkan kalian mau saya jelasin lebih detail ya mengenai engulfing pattern ini, ya nanti sekalian request aja di kolom komentar ya. Kalau misalkan komen kalian banyak dan memang request kalian banyak ya, nanti akan saya buatkan video khusus penjelasan mengenai engulfing dan entry di engulfing pattern ini. Oke? Ya, kita lanjut lagi. Memang konsep video ini agak berbeda ya gitu. Kita lebih ke bagian ngobrol-ngobrol ya sambil analisa santai aja, karena memang ini udah subuh juga, jam 2 subuh ya. Tapi saya belum ngantuk, jadi saya mau bikin video dulu gitu. Nah, ini zona pertama di sini ya 2036, ini lagi di retest sebenarnya ya. Kemudian ada zona kedua, sebenarnya sih saya lebih recommended yaitu di 2048 sampai 2052 untuk kalian ambil sellnya gitu. Ini sell menurut saya ini tetap medium risk gitu, yang cukup aman untuk kita ambil sell gitu 2048 2052. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian trader yang agak maksudnya mau scalping atau yang mau main cepat, main short ya, kalian bisa manfaatin juga 2036 sampai 2040 ini untuk ambil peluang sell ya, dengan target nggak usah jauh-jauh, kita ambil SMA terdekatnya 2031 gitu, atau sampai 2024. Ini kan support terdekatnya juga gitu kan. Nah, kalau kalian ambil di 2048 atau 2052 ya, berarti kalian bisa ambil TP-nya itu TP1 di 2044 atau 2046 ya, nanti baru TP2 atau TP3 selanjutnya itu bisa kalian sesuaikan lagi gitu. Nah, cuma kan ini harga belum nyampe nih gitu kan. Masih kurang lebih kalau kita lihat ya di sini itu masih kurang sekitar 120 pip lagi gitu. Jadi memang masih cukup lama, tapi saya akan tetap tunggu ya. Kalau misalkan mau ambil sell yang cukup panjang, saya akan tunggu di 2048 2052 lagi gitu. Kalau untuk short sell mungkin akan saya lakukan nanti ya, atau besok ya, nanti siang atau misalkan sore atau malam ya. Itu kurang lebih di range harga 2036 2000 sampai 2040 gitu. Oke. Kalau di 2044 saya nggak ambil kemungkinan besar gitu, karena memang ini bukan zona yang cukup kuat gitu. Nah, kalau mau ambil lebih mantapnya lagi itu si 2048 gitu. Nah, sekarang kita udah bahas mengenai resisten gitu. Nah, dari tadi kita bahas mengenai sell aja nih gitu. Kita mau bahas sekarang mengenai buy areanya. Kalau untuk buy area sebenarnya ya, kalau di atas 2030 ya, untuk buy zone ya memang agak riskan gitu, karena volatilitasnya cukup tinggi. Tapi kalau kita mau ambil buy zone ya, mungkin ketika dia break dari 2040 kita bisa ambil buy zone ya, begitu dia retest lagi ya. Jadi begitu dia break dari sini, dia retest masuk ya kan, baru kita ambil dari 2040 ke 2044, kemudian masuk lagi ke 2048 sampai 2050 gitu. Itu buy zone nya. Tapi selama dia masih belum break 2040, maka lebih baik jangan di buy dulu gitu. Yang dimaksud dengan break adalah ketika ada satu candle yang naik ya, closing di atas zona ini, kita tunggu dia retest lagi, dia buat ombak gitu, kayak dia buat ombak ya kan, kayak gini, dia buat ombak, dia breakout, dia buat ombak, baru kita ambil entry sini, baru dia ikutin dia naik gitu. Tapi kalau misalkan dia baru breakout terus dia nggak retest, itu kita lebih baik tunggu aja sampai dia retest lagi. Itu sih kalau misalkan dari saya gitu. Tapi kan cara entry itu atau cara trading itu kan banyak banget nih, macam-macam. Nah, itu silakan kalian sesuaikan aja gitu ya, maunya gimana. Nah, kemudian kalau untuk buy zone yang di bawah, kalau buy zone di bawah memang direkomendasikan itu kurang lebih 2024 ya sampai 2020 gitu. Cuma kan 2024-2020 ini memang udah di retest beberapa kali sama dia. Nah, lebih amannya itu di 2015 gitu. Ini untuk buy zone 2015 gitu. Tapi kalau untuk harga 2000-an begini ya, saya agak riskan kalau untuk ambil buy sebenarnya, walaupun following trendnya itu uptrend gitu kan. Nah, cuma kalau misalkan kalian mau buy ya memang butuh konfirmasi lebih kuat ya.
Itu kurang lebih untuk support kuat itu di 2015 ya, 2024 juga ada, tapi udah di retest beberapa kali, jadi saya kurang recommended ya. Untuk the next buy-nya itu adalah di 2015 lagi gitu, sampai angka 2000. Nah di bawah 2000 berarti dia udah dikategorikan sebagai downtrend gitu, karena dia udah break dari support dia yang 2000 ini. Berarti kalau dia break dari support 2000, kemungkinan besar dia akan main-main lagi ke angka 1978 kembali gitu, atau bermain di bawah angka 2000 kembali. Nah itu untuk si gold ini sendiri. Jadi untuk ambil entry ya nantinya kita akan konfirmasi lagi ya di channel Telegram ya, baik itu di channel utama maupun premium, karena memang setiap video yang saya buat ini juga ada kaitannya yang akan kita pakai mappingnya itu di channel premium. Nah kemudian kita lihat lagi dari bagian Fibo retracement. Kalau dari Fibo retracement ya, ini dia area yang tadi kita sebutin ya, di zona yang 236, 239 atau 23, 240. Oke. Ini berada pada area golden rasionya dia. Jadi 50-60 ya. Ini kan kita tarik dari mana? Kita tarik dari sini 1 sampai sini gitu. Kan ini disebut satu tren ke bawah gitu. Nah ini berdekatan dengan area golden rasionya dia. Kemudian untuk area 48 ya, 2400 sampai 2052 itu berada di area Fibo 76.4. Jadi memang ini adalah batas maksimal. Kalau saya sebutin batas maksimal dia untuk retracement. Di atas ini yang di atas 2050 berarti dia lanjut naik ke 2066 kembali, atau dia bisa retest kembali ke 2080 sampai 2085, karena the next resistance Fibo-nya itu ada di sini gitu. Oke, jadi itu untuk si gold ini sendiri. Kalau sekarang kita berdasarkan tadi kan kita berdasarkan technical analysis ya. Nah sekarang kita berdasarkan open interest data. Nah ini open interest data ya kan tanggal 8 Mei gitu kan. Berarti kan tanggal 9 Mei belum diupload nih gitu. Biasa pagi kalian cek nih, biasa jam 8, jam 9 itu udah diupload atau udah diupdate. Kalian bisa cek langsung di websitenya ya. Untuk cara baca kan sudah saya buatkan video tuh di DTSC. Kalian tinggal cek aja langsung, oke? Nah ini kalau untuk tanggal 8 kemarin ya sebenarnya di atas 2000 kalau kita perhatikan di sini ya. Untuk yang manggil itu sampai 2040. Ya 2040 masih cukup banyak, 920 gitu. Jadi 2040 masih bisa jadi best selling zone sebagai area resistennya dia di sini. Nanti larinya kemana? Kita tinggal lihat lagi. Kalau 2040 udah kecapai targetnya, kita lihat kira-kira naruh duitnya itu banyaknya di mana sih gitu. Naruh duitnya yang pertama ya sebelum support kuat itu kan di sini nih ya kan, 2010. Berarti kurang lebih dia ke 2010 sampai angka 2000 kembali gitu. Berarti di bawah 2010 itu dia dikatakan bearish gitu, dengan target harga ke 1970 ya atau 1980 kembali. Karena kan ini udah nggak ada yang call lagi gitu, adanya ada orang yang beli doang gitu. Orang yang target ya di sini kalau udah kecapean semua berarti kan dia lanjut turun nih, bisa ide lanjut turun kalau dia break dari 2010. Kalau dia break dari 2010 berarti dia lanjut next resistance next supportnya itu ada di 1980, karena ada di sini ada 495 ya kan. Baru next itu di 1970 sekitar 478 gitu ya. Itu sih kalau dari saya mengenai gold hari ini ya. Kemungkinan kan nanti besok itu ya, kok besok nanti itu ada data. Jadi memang data news ya dari si USD itu harus kalian perhatikan juga ya. Memang nanti akan saya update di channel Telegram Junta Trading ID untuk news ya. Oke, jadi itu sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.